rajin kerja. Orang bilang saya isap rokok baru saya rajin kerja. Kita rubah dengan firman, rubah dengan apa. Orang tidak bisa rubah kecuali dia sakit. Dia akan dengar apa kata dokter. Tapi kalau mau khotbah, orang kalau sudah punya patokan, kalau dia bilang saya isap rokok pada saya kerja. Kalau sudah ada rokok, ini faderen 2 meter juga ini 1 hari penuh bisa faderen jalan. Tapi kalau rokok, kalau sopi 5 meter juga rata, walaupun miring-miring jalan. Karena memang diberkati dan diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu yang kudus dan memberkati. Agar dalam setiap pelayanan kami tidak terpaksa, tapi dalam pelayanan kami sungguh-sungguh dari hati yang tulus menjadi berkat untuk banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan. Hari-hari ini sementara kami melewati pelayanan membuat kami kadang-kadang bosan, kadang-kadang melayani dengan terpaksa, melayani dari kesusahan hati. Ampuni dan kasihani kami. Roh Kudus, buka mata iman kami supaya firman diperdengarkan. Sungguh-sungguh memberkati kami baik mendengar bahkan menyampaikan. Segala pekerjaan setan di dalam laut mencuri kebenaran-Mu dari hati kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami ikat dan kami tolak kuasa. Bebaskan roh kami sehingga sungguh-sungguh kami nikmati firman-Mu. Haleluya. Yang siap diberkati bersama saya katakan. Amin. Puji Tuhan, tetap berdiri, ambil Alkitab. Kita buka dari Perjanjian Lama. Khotbah di PD biasanya saya dengan istri bergumul dan di mana Roh Kudus karuniakan firman itu kita baca bersama-sama. Yeskiel 3. Ini kelihatan agak panjang. Dia makan 2 perikop, tapi karena itu hasil doa jadi kita baca semua. Yeskiel pasal 3 ayat 1 hingga 21. Saya baca perikop, kemudian Bapak Mama ayat 1. Kita bergantian, nanti terakhir 21 kita bersama-sama. Demikian puji firman Tuhan, panggilan Yeskiel ayat 3 pasal 3 ayat 1, 2, 3. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini, makanlah kurungan kitab ini dan pergilah berbicara kepada kaum Israel. Maka dibukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah kurungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dan murtu. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbangsa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel kepala batu dan menegakkan. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membacakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari pergilah dan temuilah orang-orang ruangan, termasuk sebangsamu, berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Maka roh itu mengangkat aku dan aku mendengar di belakang
belakangku suatu suara gemuruh yang besar, tak kalah kemuliaan Allah naik ke atas dari tempatnya. Dari suara dari sayap-sayap makhluk hidup yang bergeser satu sama lain. Dan di samping itu suara gemetar dari roda-roda, suatu suara gemuruh yang besar. Dan roh itu mengangkat dan membawa aku. Dan aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit, karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Demikianlah aku datang kepada orang-orang yang tinggal di tepi sungai Kebar, dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Yeskiel dipanggil menjadi penjaga Israel. 2:3. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak mengingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang jahat berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang dan Allah berharap atas santunan di hadapannya, Ia akan mati. Oleh karena engkau tidak mengingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya dari Bersama-sama, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya jangan berbuat dosa, dan karena dia berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab dia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Shalom. Saya kasih tema kecil, melayani dalam ketidaksiapan, atau mungkin agak kasar, melayani dengan terpaksa. Kata ini sedikit tema mengawali renungan ini atau khotbah ini. Kenapa demikian? Nanti dalam uraian saya mungkin Bapak Ibu bisa menjawab yang namanya melayani terpaksa itu seperti apa. Yeskiel artinya Allah itu kuat, itu arti nama. Jadi kalau ada nama yang namanya Yeskiel, itu artinya Allah itu kuat. Yeskiel ini dia pegang 2 jabatan. Jabatan Nabi. Jabatan Nabi tugasnya adalah beritakan firman. Tuhan ngomong apa, dia kasih tahu kepada umat Israel. Jabatan kedua adalah imam. Nah, kalau imam itu tugasnya adalah mempersembahkan korban, memberi doa syafaat, kemudian doa berkat. Jadi itu setidaknya seperti gembala sidang para pendeta. Nah, ini tugas jabatan daripada Yeskiel. Nah, Yeskiel ini juga selain itu dia punya penglihatan. Makanya dalam tulisan Yeskiel 1, 2, 3 dan seterusnya ada beberapa ayat pasal ini dia terima dalam keadaan nubuatan-nubuatan ini dia terima dalam keadaan kemuliaan Allah memenuhi dia atau roh Tuhan memenuhi dia, melingkupi dia, maka dia terima apa yang diperkatakan Tuhan. Dalam tulisan-tulisan ini kalau kita baca dengan teliti, sebenarnya dia sementara menyampaikan apa yang Tuhan perbuatkan, sampaikan melalui dia, lalu dia uraikan kepada umat-umat Israel. Jadi kita yang hamba Tuhan, entah kita pengkhotbah, ada yang bersyafaat, ada yang doa bisa lihat. Nah, kalau pensyafaat, pengkhotbah, pemusik, WL itu biasa diterima. Tapi di kalangan kita gemit sebagian besar masih belum terima penglihatan. Kalau penglihatan untuk orang persekutuan doa itu memang dikejar, dicari dan diakui. Tapi kalau sebagian orang gemit saja belum terlalu percaya tentang penglihatan.
Padahal Raja Daud sendiri menjadi raja, dia punya pelihat secara khusus, namanya Gad. Artinya bahwa dari zaman dahulu itu sudah ada pelihat. Katakan seperti nabi-nabi terdahulu, banyak orang yang dipakai juga luar biasa untuk hal itu. Tapi kita tidak berdalam ke sana. Tapi kita melanjutkan firman ini, ada beberapa hal. Kita lihat pasal yang ketiga. Ini waktu Yeskiel duduk di di daerah mana tadi ada kasih tahu dia pasal ayat yang Kebar ya, di sungai Kebar, tiba-tiba kemuliaan Tuhan meliputi dia. Dari pasal 1 juga sudah menjelaskan kemuliaan Tuhan atau roh Tuhan bertakhta berkuasa meliputi dia, dan dalam penglihatan itu dia lihat berbagai macam keadaan, dan akhirnya dalam keadaan itu di pasal 2 ayat terakhir yang ke-10 dia bilang, lalu dibentangkannya di hadapan gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian, ratapan keluh kesah dan rintihan hukuman meterai yang akan diterima. Nah, karena itu meterai ini, hukuman ini tidak ada satupun yang bisa dipercayakan, karena dipercayakan kepada Yeskiel sebagai nabi dan imam, gambaran tentang Yesus Kristus dari suku Yehuda yang bisa membuka gulungan kitab itu. Banding dengan Wahyu 5 ayat 1, coba bisa bantu. Ayat 1. Wahyu pasal 5 ayat 1, demikian firman Tuhan, kitab yang dimeterai dan anak domba. Ayatnya yang pertama, maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Ya, nanti meterainya nanti ada penjelasan lain, tapi saya mau sekedar membandingkan bahwa gulungan kitab yang dimeteraikan, gulungan, jadi Alkitab kita ini dia dari bahasa asli dan tulisan pertama dia tidak berupa Alkitab begini, tapi dia hanya gulungan tulisan di kertas dalam seperti gulungan itu. Nah, dan dia tidak pakai pasal, dia tidak pakai ayat, dia tidak pakai judul-judul seperti ini. Dia pokoknya tulisan penuh dari pertama sampai terakhir. Kata Yeskiel dia tulisan saja gulungan. Jadi ini Allah menyuruh Yeskiel bilang begini, makanlah gulungan kitab ini yang kau baca. Makan gulungan kitab ini. Jadi maksudnya makan itu kalau kita lihat di sini sebenarnya suatu gambaran, bukan makan ini kertas. Jadi ini gambaran. Makan gulungan kitab ini artinya suatu gambaran bahwa terima ini firman Tuhan lewat mulutmu, kemudian Yeskiel dia makan itu, waktu dia makan itu manis, kemudian masukkan, kunyah dan kasih masuk, artinya simpan di dalam hati. Setelah itu baru kamu mengerti, kamu meresapi, kamu menyimpan, baru kamu keluar pergi untuk memberitakan itu firman. Itu gambarannya seperti itu. Karena itu, ini seperti gambaran kau makan. Kalau mau kuat, kalau mau sehat, terima makanan jasmani, kalau kita tahu jagung dan nasi. Terima ini makanan, kunyah baik-baik, enak di mulut, makan, masuk di lambung, nanti baru lambung atur, kemudian di saat kotong kenyang, kotong kuat, kotong sehat. Tubuh ini bisa ada perubahan. Orang sehat bisa bercerah, kemudian juga kuat, kemudian anak-anak mungkin bertumbuh, tulangnya tambah besar, tinggi, kemudian ada yang gemuk. Nah, itu menandakan bahwa makanan jasmani membuat seseorang itu bertumbuh. Nah, ini makanan rohani. Allah bilang, makan itu gulungan kitab, kemudian baru kamu pergi bicara kepada siapa? Orang Israel di tempat pembuangan. Nah, siapa itu orang Israel? Orang-orang yang keras kepala batu, tegar tengkuk. Karena itu Allah suruh Yeskiel bilang, saya mengutus kamu bukan kepada bangsa-bangsa lain. Maksudnya bangsa lain itu maksudnya bahasanya beda, logatnya beda, Yeskiel tidak mengerti, dan sampai sana juga dia tidak bisa buat apa-apa. Tapi di lain sisi juga Tuhan bilang begini,
kalau saya utus kamu ke sana, pasti mereka bertobat. Ayat 5, tidak sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan berat lidah, tetapi kepada kaum, bukan kepada bangsa-bangsa lain yang berbahasa asing dan yang berat lidah. Ayat 6, yang engkau tidak mengerti bahasanya, sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Ini ada hal yang penting kita pelajari. Allah bilang, kalau saya utus kamu kepada bangsa lain, ini contoh seperti utus Yunus ke Niniwe. Mereka satu kali hanya bertobatlah kamu, maka di saat itu rajanya mulai berpuasa, bahkan semua binatang berpuasa. Seketika itu mereka bertobat dan mereka diselamatkan. Mereka beda bahasa, tetapi yang Allah maksudkan dalam begini, kamu Hizkia omong dengan bangsa Israel ini. Beta omong-omong, maksudnya Allah bilang sudah omong ulang-ulang, tapi mereka keras kepala. Pernah ada beliau orang keras kepala? Atau kotong yang keras kepala? Keras kepala itu namanya bebal. Kalau bahasa Alkitab lain bilang pandir. Pandir itu artinya omong-omong, ia habis tidak kerja, ia habis tidak melakukan, ia habis pada tempat. Itu namanya orang pandir, orang bebal, keras kepala. Dan memang kepala ini memang keras. Tidak ada kepala dulu, tapi artinya dia sifat itu memang terlalu keras. Omong lembut, omong kasar, pakai tangan, pakai kayu, hukum tidak kasih makan, tetap tidak berubah. Itu yang namanya keras. Lebih contohnya kepala batu. Jadi bukan keras kepala saja, tapi kepala batu, tegar dan teguh. Tegar itu artinya keras sekali, tegar dan teguh lagi. Artinya sesuatu yang betul-betul tidak bisa dirubah, karena punya pendirian atau punya kekokohan hati, keputusan yang tidak bisa dirubah. Orang kalau bilang saya minum mabok, saya itu bisa rajin kerja. Orang bilang saya isap rokok, saya rajin kerja. Kita rubah dengan firman, rubah dengan apa, orang tidak bisa rubah. Kecuali dia sakit, dia akan dengar apa kata dokter. Tapi kalau mau khotbah, orang kalau sudah punya patokan, kalau dia bilang saya isap rokok pada saya kerja. Kalau sudah ada rokok, ini faderen 2 meter juga ini 1 hari penuh sudah bisa faderen jalan. Tapi kalau rokok, kalau sopi 5 meter juga rata, walaupun miring-miring jalan. Karena memang apa yang dia sudah patokan, bahwa apa yang dia buat betul-betul. Kami orang timur kalau bilang makan jagung, itu 1 piring saja bisa kerja dari pagi sampai malam. Tapi kalau makan nasi, kerja 2 jam, ini kami mau makan lagi baru kerja. Karena memang sudah terbiasa. Artinya lambung ini terbiasa dengan makanan apa, itu akan membawa kita ke sana. Karena itu Allah bilang Hizkia bilang begini, makan kitab gulungan lalu pergi. Kata pergi dalam ini di pasal 3 ayat 1 sampai 21 ini kurang lebih ada 4. Suruh pergi dan pergi. Artinya Hizkia ini sementara enak duduk di apa tadi ibu nama itu? Kebar. Di Sungai Kebar. Di sana dia duduk enak di sana. Dan dengar ini penglihatan, tapi Tuhan bilang pergi, makan habis itu pergi. Kenapa pergi? Lebih senang dulu di rumah kok. Dengar penglihatan Tuhan, dengar habis soalnya pergi. Ini teguran buat ketong satu hamba Tuhan yang suka dengar suara Tuhan, dengar habis tapi tidak mau pergi melayani. Tidak mau melayani. Kalau kita disuruh pergi ke Soe, pergi ke Amarasi, pergi ke Alor, pergi ke Rote, pergi ke Bali, langsung kau panggil hamba Tuhan, sudah kok kita cari dana kok, ini ada suara Tuhan kau ke sana, kau pergi. Karena apa? Di saat kita keluar, orang akan dengar kau. Tapi Tuhan dulu suara Tuhan bilang begini, doa itu ibadah yang dulu bakal lain. Itu kau dengar habis itu suara Tuhan, kau diam, hati berat. Karena apa? Masih satu darah, satu daging, dan kita hidup sama-sama, tahu satu dan satu, itu yang berat. Makanya Tuhan bilang apa? Orang Israel keras kepala batu tegar teguh. Karena apa? Bosok baku tahu, dan karena itu sama baru bos apa? Kalau kau baku tahu, sama baru bos apa? Suami istri. Suami bilang A, istri bilang B.
berat. Makanya kalau istri hamba Tuhan sama hamba Tuhan, pendeta-pendeta, istri pakai firman, suami pakai firman. Suami pakai PL, istri pakai PB. Sama hal. Itu karena memang sama-sama kenal Tuhan. Tapi kalau satu kenal dan satu tidak kenal, lu melayani mah percuma sah. Nanti dia melayani sudah. Saya masalah. Karena itu Tuhan suruh dia ini memang pergi kepada bangsa yang dia kenal satu bahasa dan mereka sama-sama mengalami kesusahan. Kesusahan apa? Mereka ada di tempat pembuangan dan demi diri orang mereka di Babel, dan karena itu mereka sama-sama susah, mereka sukar, mereka tidak nyaman di tempat orang, di negeri orang, dan suruh melayani mereka. Kau tuh susah sama-sama baru saling melayani. Orang bilang, doa kau tuh susah sama-sama ini. Sama saling mereka usah omong. Sama dan pemabok baru saling melayani. Bu berlebu susah sakit dia bertobat suruh. Bu omong bu juga habis tab 2 gelas ini, bu omong saya ini. Itu artinya kau sama-sama di tempat yang sama, kau saling menasihati, suka untuk merubah orang. Bu, hari ini mertua ada waktu lain, tapi dia mertua kau bawa orang bahas. Bu omong mertua, kalau bapak mantu juga harus mempi. Ini siapa mau tegur siapa? Siapa mau nasihat siapa? Berat. Kalau suara Tuhan datang bilang bapak pergi hot pakai apa sana ke Amrasi, pergi hot pakai sore sana kita hot. Tapi kalau cuma bilang mari ini yang penglihatan dong, tadi ada penglihatan, saya ada penglihatan Tuhan suruh beta pilih itu PD sana pun. Kami mau berdamai. Begitu PD sebelah karena dulu pernah ada kasus. Kami bakal lain. Siapa mau pi pakai dengan suara Tuhan, kau mau pi omong, mau kasih tahu hamba Tuhan, gengsi. Orang yang punya penglihatan, orang yang lain, orang PD merasa kalau dia rohani, jadi seorang yang Tuhan yang tidak damai agak susah. Itu sama saja dengan kita menghukum diri sendiri. Dan karena itu Bapak Mama Bapak Saudara, Allah bilang begini, kalau kamu pergi ke bangsa lain, saya percaya hari ini kamu diterima. Seperti Yesus di Nazaret, siapa mau terima dia? Siapa mau percaya dia? Tapi justru dia di daerah lain mujizat banyak terjadi, buta melihat. Dan saya pikir waktu itu kalau Om Yes ada, pasti langsung lihat. Tapi Om Yes terlambat lahir. Om Yes lahir di kota Pujaman. Luar biasa mereka ini kata belajar dari Om Yes. Buta tapi tiap sore di PD. Meskipun Om Citra Om istri tadi malam sudah lahirkan juga, itu biarkan luar biasa. Jadi kalau waktu itu Om Yes ada, waktu itu pasti langsung melihat. Orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa berjalan. Tapi di Nazaret apa yang terjadi? Tidak bisa. Karena apa? Banyak orang tahu bahwa dia ini yang dari sini pun Bapak Yusuf ini dia mau buat apa? Karena orang tidak percaya maka mujizat juga tidak berlaku. Nah, kalau kita layani kembali ke tempuh anak kandung dulu. Ada yang terlihat tetapi dia suruh hamba Tuhan lain layani Tuhan. Karena layani kembali ini belum tutup mata juga sudah tahu dong kejahatan. Jadi suka untuk potong layani kembali. Makanya orang firman Tuhan bilang lebih gampang melihat selumbar di mata orang dibanding balok di kotong. Kita omong orang itu lebih kuat, kencang. Tapi sebenarnya kita tidak tahu diri kita lebih jahat. Nah, bagian yang pertama makan gulungan itu maksudnya bagi kalau perumpamaan saya gambarkan tentang makan minum. Allah bilang begini, makan itu gulungan, makan itu firman Allah. Apa yang saya perdengarkan, apa yang saya kasih lihat, ini ada dia dengar, tapi ada juga yang dia lihat dalam roh. Pergi dan sampaikan, masukkan di dalam hati. Setelah itu mengerti, baru pergi sampaikan. Kalau makanan, kunyah itu makanan baik-baik, kemudian masuk dalam tubuh, supaya ketika kamu kuat, kamu sehat, kamu bisa pergi, kamu bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi kalau makanan itu saat itu kalau Hizkia dengar itu firman Allah, lihat itu ada dapat pendengaran, penglihatan, lalu dia buang, dia olah buang, dia tidak terima. Seperti jasmani, orang kalau susah sakit makan, olah buang. Kalau dia makan dan dia olah buang, dia tidak ada kekuatan, dia tidak tertenaga, dan jangan mengharapkan kesembuhan. Obat sehat apapun kalau tanpa makan minum itu sia-sia. Karena itu harus terima di dalam hati dulu. Yang membuat kita tidak bisa berubah karena apa? Firman tidak di hati, tapi firman hanya di mulut. Yang bisa merubah kita itu adalah firman itu bawa sampai di hati.
Karena dari hatilah yang bisa merubah mulut, dari hati merubah tangan, merubah segala macam, dari hatilah terpancar kehidupan. Tapi kalau hanya di mulut memang agak sulit. Ini bagian yang pertama yang perlu kita pelajari, bahwa firman itu, hai anak manusia, mari pergilah, temuilah kaum Israel, pergi ketemu dong. Harus ketemu. Tantangannya buat kau hari ini. Pernahkah Roh Kudus berkarya dalam minggu ini? Bulan-bulan lalu melalui khotbah orang, melalui mimpi, melalui nubuatan hamba Tuhan, mengingatkan kita supaya pergi untuk melayani orang yang melukai kotong, orang yang menyakiti kotong. Mungkin dia sekarat sementara mau mati, atau sebaliknya. Tapi kita masih keras hati, karena kita merasa bahwa saya punya jabatan, saya punya karunia, saya tidak salah, saya benar, dia yang harus datang. Tapi Tuhan menginginkan itu, menghendaki itu sore ini untuk kita semua. Sekiranya apa yang Tuhan mau bagi kita, kita dapat penglihatan apa, nubuatan apa, teguran apa, firman apa buat kau. Mari kau selidiki hati kau. Ini yang pertama yang perlu kita ini. Tapi sebelum Tuhan utus dia pergi, suruh pergi, Tuhan juga bukan hanya paksa-paksa orang, tetapi Tuhan juga lengkapi Hizkiel. Selain dari firman dan penglihatan penipuan, dia ada 2 penipuan. Kita lihat di ayat 7 ya. Ayo baca bersama-sama 2-3. Akan tetapi kau Israel tidak mau mendengarkan engkau, Sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh Tuhan kepala batu. Ya, ayat 8. Lihat, aku menipukan hatimu melawan mereka yang berkepala batu, dan membajakan semangatmu melawan ketiga hati mereka. Pertama, Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan, Tuhan topang dia dengan apa? Dia bilang apa? Saya kasih kuat. Dia punya hati supaya apa? Bisa lawan mereka yang kepala batu. Pertama ini kepala batu. Tuhan sudah janji bahwa nanti akan berhadapan dengan orang kepala batu. Tapi nanti saya akan bukan hati, supaya hati itu kuat. Jangan goyah, jangan putus asa, jangan lemah. Kuatkan hatimu. Karena apa? Tuhan yang suruh itu. Kalau Tuhan yang suruh kau tahu, atau kalau kau sudah tahu kau tahu musuh tukang pakai, kau tahu Tuhan lagi kau suruh pilih itu kau selewat ini pasti kau suruh mulai ulang lagi. Karena apa? Kau sudah tahu berhadapan siapa yang kau tahu menghadapi dia. Itu membuat hati ini kadang-kadang goncang. Hati ini goyah, hati ini mulai kecut, dan karena itu dia bekas teguhkan, bekas kuat pun hati, sudah. Tapi manusia ini, kalau dia sudah tahu siapa yang dihadapi, itu kadang-kadang dia mulai berat, mulai timbang-timbang, mulai pikir-pikir. Ini nanti omong ini nanti muncul ini ketumpaan dengan itu yang pertama kepala, bicara tentang orang berkepala batu, kemudian dan membaca semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Tuhan bilang akan membangkitkan semangat keberanian di lubuk hati, maksud di Hizkiel lubuk hati itu, supaya bisa omong dengan mereka itu tanpa malu-malu, tanpa takut-takut, tanpa tutup-tutup. Karena kita walaupun Tuhan sudah omong firman di kotong, sudah nubuat, tapi kadang-kadang kotong bilang begini, bet mau omong mah, aduh nanti son enak gini. Disitulah kekalahan kita untuk mengatasi, menjalankan suara kebenaran, suara Tuhan. Padahal justru melalui kotong omong inilah ada masalah yang timbul besar, baru ada penyelesaian. Disitulah ada kedamaian. Amin. Tapi banyak kali kita menyimpan kebenaran Tuhan. Sebenarnya sebenarnya itu hadiah besar yang harus kita kasih. Dan hadiah itu selalu dibungkus dengan masalah, dengan kata-kata mungkin menyakiti, melukai, membuat mereka rasa malu, merasa marah. Tapi justru setelah mereka marah, mereka sadar bahwa ini kebenaran yang mengubahkan, kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang menjadikan kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Itu yang Tuhan mau. Tapi kadang-kadang kita pun manusia itu semua juga itu beta tahu. Beta kalau biong ini pasti kau sudah RT kalau soal polisi. Beta tahu. Kita tutup suara Tuhan, menghambat Tuhan bekerja. Banyak kali kita seperti itu. Mau omong ini untung ipar ini. Mau omong nanti mai tua ke mana, soalnya omong juga nanti ke mana. Itu sering manusia terjebak.
Justru dalam kita terjebak, kita lebih jaga perasaan manusia. Kata Paulus dalam Galatia 1 ayat 10, apakah kamu lebih suka menjaga perasaan manusia? Kamu tidak berkenan di hadapan Allah. Kadang-kadang kita jaga perasaan manusia. Hei, mau madong hamba Tuhan. Hei, sono mau madong senior ini. Hei, mau tua semua karena kita baru umur belasan 20-an. Kebenaran itu dia datang bukan hanya untuk orang tua, tapi di setiap orang kebenaran itu selalu ada. Dan Tuhan bisa pakai mimpi, Tuhan bisa pakai firman Allah, Tuhan juga bisa pakai suara hati untuk menyadarkan orang untuk tahu kebenaran. Karena itu Bapak Saudara, untuk membaca artinya memberikan keberanian untuk mengeluarkan kata-kata yang betul-betul berani melawan atau menyingkapkan, membuka rahasia-rahasia yang terselubung. Kalau Tuhan sudah tahu di kotomu hati, berani omong. Ketika kita berani omong, nyawa jadi taruhan. Tapi kalau kita berani, Allah dimuliakan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Firman berat, pulang berkota bergumul tambah omong sampai. Yang berikut, ini keteguhan kedua. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu. Kuteguhkan hatimu. Ini yang kedua. Ayat 8 meneguhkan hati. Sekarang ini kuteguhkan lagi hatimu. Itu artinya sangat penting karena Tuhan tahu ini. Hizkia ini pasti takut, Hizkia pasti tidak berani, Hizkia pasti picu terpaksa, Hizkia juga tidak bisa buat apa-apa. Karena kuteguhkan hatimu, janganlah takut. Nah, manusia ini banyak ketakutan itu karena lebih banyak jaga perasaan manusia ingin cari jalan aman. Karena jalan aman itu yang membuat kita merasa baik. Jadi kadang-kadang kita pun maksud baik menolong orang, tapi justru kadang-kadang kita yang terjerat kembali. Kami dulu di BPN maksud untuk menolong orang tua anak, tapi akhirnya kami disalahkan kembali. Tujuan baik, tapi belum tentu orang lihat itu selalu baik. Karena itu Bapak Saudara, banyak hal yang kau lakukan. Maksud tujuan kita selalu baik, lakukan juga yang baik, tapi belum tentu penilaian orang, maksud orang yang buat untuk ketentuan itu selalu baik. Pasti akan ada salah, karena apalagi orang sudah tidak suka dengan kita, semua yang baik pasti salah, apalagi salah, lebih salah lagi. Karena itu kuteguhkan hatimu, jangan takut kepada mereka dan jangan gentar melihat muka mereka. Pernah Bapak lihat orang berpilih di muka, beta kalau lihat di muka, beta mau rambut buang saya. Tahu saya kasih ketemu apa kok? Suutan lagi baru datang, omong macam-macam, aduh, ambil batu ini. Itu kalau kita lihat orang muka saja kita tidak suka. Belajar dari Yakub dan Esau. Mereka berpisah sekian tahun. Ketika mereka ketemu, Yakub bilang, melihat wajahmu bagaikan melihat wajah Allah. Melihat wajah musuh bagaikan melihat wajah Allah. Melihat musuh wajah Allah. Kalau Roh Kudus penuh itu pasti. Amin. Tapi kalau ya roh daging, roh sombong, roh ego, keturunan roh punya penuh, itu siap sudah. Kenapa lu lihat peta? Tadi lu peta, emang itu kenapa? Peta ada salah apa? Kalau lu miring-miring peta ini, lu tolong terus atas makan peta. Aduh, kalau ada apa begini waktu kok berdamai, hanya Tuhan yang bisa tahu pikiran hati. Jadi maksud firman Allah ini kotong semua. Mari kotong teliti kotong hati ini supaya baik kita, posisi kita sebagai hamba Tuhan, pergi melayani orang. Banyak hal yang akan kita hadapi. Karena itu Tuhan dua kali bilang, kuteguhkan hatimu, jangan takut kepada mereka dan jangan gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum. Allah sudah tahu bahwa mereka itu akan berontak melawan kamu. Para kita menyampaikan kebenaran. Galatia 4:16 dia Sarah bilang, karena dengan mengatakan kebenaran kepadamu, kamu menjadikan aku musuh. Daud pun pernah mengalami
Om kebenaran orang jadikan kau musuh. Jadi kita khotbah KPI khotbah begini, pikir orang senang dengan khotbah. Belum tentu. Bisa 2-3 orang senang, tapi yang lain tersinggung, yang lain tidak suka. Baru khotbah yang Allah malu. Kan dia tidak mau terima berkat, tapi dia orangnya. Makanya hidup tidak tahu bertumbuh, hidup tidak pernah berkembang, apalagi berbuah. Orang berbuah lebat, menghasilkan banyak jiwa, dia sendiri dia stres, tiap hari hanya nilai ukur orang, rendahkan orang, fitnah orang, olok orang. Tapi dia sendiri tiap hari paling hanya di situ-situ. Orang Tuhan pakai keliling sana sini menjadi berkat, itu tidak gampang. Pergumulan air mata, satu habis, satu tantangan habis, satu lagi, mau naik lagi, satu lagi, mau naik lagi satu. Itu artinya bahwa orang bisa sampai melayani kesayangan kembali. Artinya bertahan melewati badai. Dan karena itu Tuhan beri kepercayaan untuk cari berkat untuk bangsa-bangsa. Tidak gampang. Karena itu Bapak Saudara yang dikasih berkat Tuhan. Hari ini kalau pemberontak satu. Ya kalau di rumah berontak anak-anak itu kan pemalas, hanya tahu makan. Itu berontak. Anak yang omong banyak, kerja sedikit, mengomong lebih banyak dari kerja. Itu juga bukan berontak. Kadang-kadang juga mantua waktu bingung sendiri. Tapi mana ikut siapa kok? Dia berbaju pasti ikut juga, pasti ikut tetangga. Ikut kau tahu juga. Kadang-kadang sampai kau tuh bingung. Tapi mana musibah kau dari siapa? Tapi kalau kau dulu sudah tahu kau musibah dulu SD, SMP, SMA. Jadi kau lupa, jadi kau bilang tahu mana ikut siapa. Padahal kau dulu juga begitu. Jadi firman ini datang kau pemberontak. Bosong ini sudah berdoa setengah mati. Dasar bosong, tak bosong ikut sama keturunan. Mama rajin ibadah, mama rajin ibadah, tak bosong ikut siapa. Tuhan bilang ingat dulu juga malas gereja. Kamu orang bilang ikut siapa. Kok anak dari mana? Anak tetangga, anak kamu sendiri. Anak ikut siapa. Kau tahu dulu juga malas SD, SMP, juga malas gereja, malas sekolah minggu. Sekolah minggu hanya karena bawa dapat hadiah Natal, jika berpi. Ini kau pindah pagi itu baru berkumpul. Oh mau amin anak dong. Oh kita bertobat juga ada mungkin umur 25, ada 30, ada 40 baru bertobat. Nah ada baru 16 tuh suruh kau cepat bertobat. Tuhan bilang biar kau lewat dulu, kamu juga rasakan yang dulu, bapak mama dulu juga rasakan. Jalan dulu, pegang pulang sejalan, akibat jalan terus supaya nikmati amat itu dulu. Jadi jangan kau beri anak model kita tambah di sebelah, dulu tentu. Model kita tahu ini. Emang seorang Israel. Jadi buat mama ini yang berikut lagi. Itu kita masuk ke yang berikut. 2. Selanjutnya firman-Nya kepada kau anak manusia, perhatikanlah segala perkataan-Ku yang Ku firmankan kepadamu dan berikanlah telinga kepadanya. Marilah. Terus ayat 14, 14 yang kita baca di bagian kedua. 2, 3. Dan Roh itu mengangkat dan membawa aku, dan aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit, karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sana. Ya, pertama Tuhan kasih dia makan gulungan. Makan awal suruh pergi dan pergi. Karena dia lagi duduk menikmati, suruh pergi. Tapi ada tantangan, pemberontakan keras kepala batu. Kemudian dia yang kedua ini suruh untuk Roh Tuhan sudah mengangkat, sudah bawa dia untuk melayani, sudah ada di tempat di Kebar. Tapi apa yang dia lakukan? Dia melayani dengan apa? Hati panas. Pernah kok hati panas? Hati panas mengerti itu? Jengkel, kodok hati. Pokoknya hati ini lihat orang muka justru merah semua. Pernah melayani begitu? Saya ulang-ulang. Karena apa? Hati panas contoh. Pernah layani orang yang betul-betul sudah tidak kenal Tuhan, kemudian lagi hidup tidak karuan, datang kenal Tuhan, kemudian lagi sudah mulai sembuh. Setelah mau sembuh, kambuh ulang, datang doa, kambuh ulang, datang doa, kambuh ulang, datang doa. Sudah mau puncak, dia pergi ke dukun. Sudah ke dukun lalu sudah hampir mau mati, kembali datang lagi. Kita berdoa, Tuhan bilang, ini baru ada om, ada ke dukun begitu. Iya, kami baru dari dukun satu dari Kupang Barat, kemudian ada yang mungkin dia tidak ini juga di kilo 17, baru kami baru datang. Hati pun panas, kita boleh berjuang. Pikir pergumulan itu baik-baik. Lebih baik saya tofa rumput supaya tenaga ada, saya kerja kantor lebih baik. Ini pekerjaan roh, ini ngeri, makan bisa bicara roh ini.
tenaga habis, membuat kotong kuasa habis itu cepat malah membuat kotong, apalagi kan kita layani orang-orang suami itu kan dong tarik roh, jadi kekuatan kita hilang. Nah untuk itu coba mengerti sedikit baik. Dong datang hanya dong pikir anggap kotong ini apa ya? Babu kok, budak kok, apa kok, pokoknya mau datang itu beban itu. Kita mendoa di kotong baru ini. Dari dulu di sebenarnya sama pi tante dong yang bilang bekerja dan berdoa. Kami dari tante dong pi. Kalau pikir tahu tante kopi kok tante pikir semua sudah itu dulu. Melayani dengan panas. Karena banyak orang sudah mengecap kebaikan Tuhan tetapi santai. Ada banyak orang yang pernah dulu tidak kenal Tuhan atau kenal Tuhan kau layani. Doa pelepasan antar setan kau lepas. Perangan roh itu ngeri. Setelah pelepasan pulang kembali dong ke kehidupan lama. Kau yang setengah mati perang dengan roh. Sama suruh perang melepaskan roh. Biar kalau hidup dengan dosa kenapa kamu lepas? Jadi kita ada yang setan yang berperang roh. Akhirnya kau pas di saat kau lemah iman. Setan hantam kau bikin jahat. Hamba Tuhan hidup begitu. Padahal dong tidak tahu kalau kau sementara peperangan roh, mati-matian antara hidup dan mati lawan setan, supaya kau bisa hidup, pertahankan kau pun diri kau, melawan setan yang orang kirim kau, lawan setan yang orang datang antar dengan penyakit kau, dong masalah kau mau tangkis yang mana? Pihot datang lagi ada beban, serangan lagi mau tangkis yang mana? Dah pulang dong enak-enak, mau hidup mulai, contohnya setengah mati. Ada orang yang belum apa-apa datang doa, datang pagi, kotong belum makan, datang doa, doa sana, doa sini, tidak apa-apa. Tapi setelah doa mau datang pede susah mau mati. Kemudian suka dengan firman, belanya suruh ngomong firman, dia sudah tidak bisa. Kau pikir kita ini apa? Kemudian saya dari ibu kemarin lalu kotong pikir-pikir, saya kasih tahu dia. Ada satu pergumulan di satu tempat, sudah 4 tahun, 5 tahun. Ini orang langsung tidak tahu berdoa, saya bilang stop sudah. Kita tuntun orang itu supaya dong kenal Tuhan. Bukan tuntun kenal Tuhan, kemudian mereka bisa memberi diri melayani. Itu kebanggaan kotong. Tapi kalau kotong layani doa pelepasan hidup dalam Tuhan, tapi tidak tahu berdoa, gereja pemalas, lepas sudah. Karena apa itu orang kotong buang mutiara di bawah. Jadi orang-orang seperti tidak tahu bertumbuh. Dia kotong pikir, dong pikir kotong ini babu. Kok kita pikir dong bisa kasih kotong gaji, uang untuk kotong pikir tidak. Oh kita bilang kita tidak pernah kejar yang namanya uang. Orang kasih puji Tuhan tidak kasih juga kita tidak pernah minta. Karena hidup ini untuk melayani Tuhan. Dan hidup dan mati itu untuk Tuhan. Dan karena saya tegaskan tolong kasih tahu. Pergi pulang itu tinggalkan anak, tinggalkan rumah tangga. Kemudian juga sudah pekerjaan semua hilang. Hargai kotong datang ibadah. Kalau tidak datang ibadah 1 bulan tidak pernah. Kita 1 bulan kita pergi. Dia sendiri tidak pergi, tidak datang. Sudah tinggalkan sudah. Bukan kita masalah keluarga, kok besok saya pindah, kamu datang. Tapi tuntun kamu karena ketika kamu sakit doa sembuh. Ketika masalah usahamu bangkrut, Tuhan angkat kembali. Nah selama yang tolong itu kami hanya alat. Hamba Tuhan itu alat, pendoa itu alat. Tapi yang menjawab itu adalah Tuhan. Karena itu datang cari Tuhan. Supaya ketika kamu susah, Tuhan dengar itu doa. Tapi orang tidak mengerti. Pikir hamba Tuhan itu serendah, sekecil yang mereka pikirkan. Karena itu Bapak saudara, kadang-kadang ada datang, Bapak kami datang mau kelepasan. Dari mana saya lihat PDI ini? Bapak saya bilang, sekarang kami tidak seperti itu lagi. Kalau mau dulu dengan Tuhan, mau melayani datang, persekutuan doa, melayani, kalau tidak sudah, tidak perlu. Biar sedikit orang yang penting orang-orang butuh Tuhan, daripada orang hanya datang butuh pelepasan. Kami kacau balau, sumpi, lalu gosong-gosip kotong, omong kotong, fitnah kotong, rendahkan kotong, tidak anggap kotong. Lalu orang lain tidak suka kotong, kau bosan senang, setan mau makan kotong, bosan senang di sana. Mau datang pede, kalau mau waktu Tuhan mau kelepasan, kalau tidak cari orang lain. Serius. Dan istri saya pun tidak perlu melayani sendiri supaya peperangan roh jangan terlalu ini. Jadi kalau mau datang itu sungguh-sungguh, kalau hanya sekedar ini sudah. Kalau mau ngomong berkat siapa? Saudara berkat, tinggal saudara-saudara nanti ini berkat ini, orang senang gitu. Orang sudah pakai. Ada yang kotong layani setengah mati setelah itu. Don sudah berhasil. Don tidak pernah pakai kotong juga. Don pakai orang lain. Saya tidak apa-apa. Yang penting saya disusahnya saya. Senang orang lain. Panas hati itu. Karena melayani orang seperti itu tidak. Peperangan roh itu mengerikan. Tidak main-main. Kalau soal uang sini orang tanpa
orang tanpa kita kasih orang yang bisa punya berkat untuk hidup. Karena setiap orang yang lahir itu tanggung jawabnya Tuhan, bukan tanggung jawab orang tua saja. Tuhan perhatikan. Karena itu Bapak Saudara, kadang-kadang orang lihat hamba Tuhan kecil. Makanya saya seperti di Abal Bala kampus, saya diambil jadi ketua. Berjalannya waktu, yayasan mau rubah visi, mau saya tidak terima. Saya kalau mau rubah visi, kalau bukan pelayan mau cari untung, stop, saya stop. Mau kerja sama ke sana sini, stop, saya tidak ikut visi-visi mau begini. Karena apa? Saya bukan babu kok. Tiap hari hanya datang, Tuhan kasih potong hikmat luar biasa untuk memimpin, menuntun, arahkan ini pelayan begini-begini, sudah bagus. Mau arahkan untuk cari uang, sudah. Oh saya mau untung apa? Oh jabatan tidak perlu kita cari jabatan, Tuhan kasih potong. Dan tanpa jabatan selesai di kuburan. Tetapi hidup yang benar itu potong bawa sampai ke dalam kekekalan. Tidak kompromi. Tapi Bapak Saudara, kadang-kadang orang lihat potong sedikit. Makanya panas hati dan melayani itu banyak yang panas hati. Ada yang soal latihan, nanti datang dia suruh pegang mic singa dari belakang. Kemudian WL belum masuk, besok masuk. Nanti WL masuk panas hati, sugas. Karena kau tuh dia panas hati begitu. Kadang-kadang kau tahu contohnya Musa boleh naik di atas gunung, terima ini roh batu betul deh. Domba setengah mati sebab berhala bikin berhala. Bab Tuhan ini hidup kemuliaan kuasa apa? Aisyah bisa hidup kemuliaan. Lihat dia kota setengah mati naik ke timur Tuhan. Wih, dunia saya pikir kalau begitu terus di sorga sudah bisa pulang data lihat. Oh, barang. Hai Musa naik kembali untuk Tuhan kasih kesempatan kedua. Kalau tidak barang. Musa pada saat dia senang sebab berhala. Aduh, bosan bikin ini berhala ini, aduh, siapa? Musa panas hati itu apa? Dong tiap hari bakal lain masalah minum, makan, burung puyuh. Tiap hari bakal lain itu, makanya Musa panas hati itu. Hampir memang bukan hampir sudah masuk sampai di kanan itu karena memang dia itu tiap hari kerja panas hati, melayani dengan panas hati. Jadi kalau Tuhan sakit itu panas tinggi. Minum obat tidak sibuk. Itu mereka panas hatinya. Kadang-kadang pede pemanas mah. Pagi-pagi suka tutup pintu, salon. Karena mana? Minta doa, dompet hilang. Pede pemanas mah dompet hilang terus. Belum sikat gigi kita kosong data terus. Berjam pede, botol lele pintu sudah pernah datang. Tapi kalau mau sebut dompet hilang, telepon jangan terus. Pagi-pagi sudah datang, kota Mutir jam 11 sudah datang. Tapi kita semua manusia sudah tahu panas hati. Itu juga panas hati dan bedanya. Jadi justru panas hati itu yang setan gampang tembak. Apalagi kalau di KPI, di hot KPI baru datang. Oh setan ini di mimbar saya jaga. Dan Tuhan punya mulia. Nanti pulang sampai berapa ada yang tidur 1 minggu, 2 minggu. Tapi ada yang pelayanan pribadi cepat sembuh. Panas hati ini mau minum paracetamol berapa? Mall semua 1 kali minum, sembuh. Ayat bilang Tuhan ampuni saya. Tuhan kasihani saya. Saya ada marah. Saya dulu saya marah. Saya juga jam 2:30 saya bangun siap firman. Saya pulang lagi. Saya enak menikmati di firman, baca menikmati. Saya ada janji ibu bilang ini, nanti 3:30 kasih tahu 3:30 harus pergi gereja. Saya tidak tahu, saya baca sekali saya tidak tahu. Mau pergi minum air, lihat HP, ternyata sudah 4:10. Aduh, belum sampai kasih tahu saya untuk. Kalau tidak, saya tidak cari pilih. Karena enak menikmati baca firman, berdiam diri dengan Tuhan mau apa ini. Saya bilang ini saya panas hati, berjalan super lama cepat. Motor lama-lama ada jalan tangangan sambil menghayal. Cepat. Dia tambah menghayal ini melayani panas hati. Jadi lupa minta ampun dulu Tuhan, kalau saya mau khotbah Tuhan ampuni saya dulu. Kalau tidak kita khotbah dulu air sesuatu ini setengah mati. Nah, ini melayani dengan panas hati. Melayani dengan panas hati itu kadang-kadang kita mau balas dendam. Saya pernah layani orang buta kerasukan.
Selesai satu PD, ketua PD bilang, doa kasih ini, anak buat ini, anak ada kerasukan, berkeluar rumah sakit, begini, jiwa, begini. Doa apa? Saya ada sakit, gila, begini. Apa lagi? Ini doa kebeta kau Tuhan kasih tahu. Kita doa sekarang sebelum berdoa, kasih tahu memang apa yang tahu, kasih tahu memang. Saya doa jangan tanya dan lihat apa. Saya ini gelap, kalau mau doa pakai iman, jangan pakai penglihatan. Karena mungkin orang biasa pakai penglihatan di mana-mana. Jadi Pak doa habis apa Tuhan bilang apa kasih tahu. Saya bilang sana ada penglihatan, doa pakai iman dan saya ini gelap, tidak ada penglihatan. Firman saya tidak lihat kecuali mata terbuka dan ngomong saya lihat, saya tahu. Tapi kalau mata tertutup itu gelap terus. Jadi ngomong apa? Silakan ngomong dosa apa? Saya tidak tahu gereja. Dua apa lagi? Kami dulu pernah pakai obat nona. Apa lagi? Obat jaga badan. Apa lagi? Saya bawa saya pun kawan gandong untuk pakai obat semua di tablolong, di nefonai. Apa lagi? Oh sudah. Saya tidak. Pokoknya kita doa ini selesai. Amin. Tidak ada tanya-tanya. Kalau memang terus terang saya tidak boleh panas. Apa lagi? Saya kawin dengan ini Butiana, jadi saya punya anak 2 orang. Ini kau tahu dia. Hei, kau anak di mana? Kau tuh pernah dia? Tidak, ini beta dari setan yang tahu. Karena memang kawin dengan setan kan biasa pakai obat kan, biasa kawin dengan Butiana. Kalau tidak di bulan, kau kan punya anak secara roh. Jadi apa namanya? Kemudian doa. Apa lagi kira-kira pikir? Saya tidak suka hamba Tuhan yang di sebelah jalan. Saya pernah doa, dia larang saya jangan merokok, larang saya jangan pacaran, larang saya jangan minum mabuk. Padahal di Alkitab sudah ada yang larang merokok. Ini hamba Tuhan bersyukur saya tidak suka. Dan saya juga orang pede. Jadi kalau mau doa, kalau tidak mau doa, saya sama pakai doa juga. Sekarang mau doa atau tidak? Kita mau bantu dia, tapi dia tidak suka orang pede. Ini sih boleh panas. Kemudian dia bilang begini. Saya minta maaf pun karena hari dong Natal di sebelah. Ini saya doa dia bulan Februari. Di hari Natal di sebelah beta diolok sana, beta mau lempar sana. Apa Tuhan Natal mah kau mau pacaran sudah boleh, kau mau apa minum mabuk sudah boleh. Padahal di dalam ini Timotius bilang tambahkanlah segelas, dan bilang tak usah. Rokok juga sudah tulis tidak boleh merokok sudah 12 malam tambah orang pede. Oh itu hari ini Natal di sana. Itu hari terek-terek, iya bapak saya terek-terek. Nah itu mereka yang khotbah. Berarti lu sekarang mau doa apa? Mau sembuh, saya tidak doa sembuh lagi. Doa minta ampun saya kalau Tuhan sembuh puji kalau tidak usah. Ini semua panas hati. Kita hari kita ada khotbah Natal dia datang terek-terek lebar, terek-terek sampai orang yang tidak tahu kan kita di luar. Jadi orang semua dengar habis. Ini orang ini mau dengan Tuhan saja, mau hidup dengan Tuhan saja. Dia masih melawan. Nafas ini Tuhan punya dia melawan. Jadi saya panas hati. Jadi kalau kau melayani dan panas hati, kita tidak akan dapat upah apa-apa. Justru pulang dengan kehampaan, kau pulang dengan stres, pulang dengan beban, pulang dengan masalah. Karena banyak kali pada saat ada yang PD jam 5. Coba kemarin kita khotbah di tanah. PD jam 5, beta tanya bilang jam 3:30, saya pisah sampai dulu. Pada saya dari Lutan sana, pihotbah dari Lutan sana, lari datang simpan ini apa, ambil tas dan lari cepat. Di sana ada orang dulu sampai jam 5. Ini orang dong, ayo dulu kau minta ampun dosa lain. Bilang jam 4, beta lari salah datang jam 5 dulu 1 jam. Coba kalau mandi ambil sedikit mesti baik. Mulai salah satu. Ya. Ayo saya buka HP, Mama Lina WA bilang mau khotbah di sini. Tuhan ampuni saya dulu ini. Banyak mau khotbah ini panas terus ini dan tidak mampu terus batuk sudah sembuh kan. Minta ampun dosa sudah. Jadi Hizkia ini yang kedua. Saya bilang Hizkia melayani dengan terpaksa karena apa? Panas hati. Melayani dengan ketidaksiapan hati. Kalau itu melayani panas hati banyak hal contoh-contoh, tapi mungkin kita stop itu nanti jam terlalu sudah. Selain panas hati dia bilang apa lagi? Dengan perasaan pahit. Ini Naomi setia dengan Elimelek dengan kedua anak Mahlon dan Kilion, mereka ambil keputusan karena kelaparan.
Mereka ke Moab, kemudian setelah sampai sana, Elimelek Mahlon dan Kilion meninggal, lalu dengan menantu 2 orang dia pulang dengan pahit hati. Orang panggil dia bilang, itu karena Naomi. Dia pun telinga dia, tahu siapa yang panggil beta Naomi? Itu aku orang pahit hati. Panggil saja marah. Karena orang pahit hati begitu. Orang pahit hati itu suka menyendiri. Orang pahit hati itu tidak suka lihat orang punya keberhasilan. Orang pahit hati itu selalu menyalahkan orang. Orang pahit hati itu pendiam tapi suka meledak-ledak. Itu pahit hati. Dan karena orang pahit hati seperti itu, obat apapun tidak bisa menyembuhkan. Khotbah yang tajam pun tidak bisa menyembuhkan. Kecuali mereka mau berdamai dengan diri sendiri. Dan karena itu dalam melayani kita juga mungkin punya kepahitan dengan teman pelayanan. Punya kepahitan dengan teman-teman kantor. Punya kepahitan dengan pacar, mantan pacar. Mungkin ketemu dia di Lipo baru dia orang lain, coba lu lepas beta baru dapat ini baik mas lebay. Lu lepas beta lebih dapat itu gelap gulita lah. Kau dia mulai gelap gulita kalau lebih jodoh kamu yang stres. Karena nanti kita tidak terima dari orang punya keberhasilan, kita tidak, namanya orang pahit hati tidak mau apa saja. Dan Tuhan saya pikir pas di beta kau dapat ama yang lewat ternyata jatuh tangga tertimpa tangga ini, aduh kasihan, lalu kasih nanti Facebook. Soalnya apa? Kalau memang dia mungkin dia begitu dia hitam, hai gelap, mah orang sayang dia. Terang kalau terus di sana. Karena itu Bapak Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, kepahitan hati membuat kau tidak bisa bertumbuh iman. Karena apa? Selalu hidup dengan menilai orang lain dan menyimpan kesalahan orang lain, menampung kejahatan-kejahatan orang di hati, itu yang membuat tidak bisa berkembang, tidak bisa bertumbuh. Karena apa? Melayani keadaan itu. Kalau kita terpaksa melayani dengan kepahitan tanpa penyelesaian, maka sebenarnya kita sementara bunuh diri pelan-pelan. Kan orang melayani terpaksa hidup dalam kepahitan, bunuh diri, tersiksa. Karena ketika kita lihat orang ternyata dia ada di sini, mohon maaf, biar siap lama. Kalau memang dah lihat dia ini bahan dong hilang semua. Roh Kudus tiba-tiba tak hapus. Karena memang mulia orang sudah di depan, mau maaf. Jadi dalam keadaan seperti Bapak Saudara, roh itu mengangkat dan membawa aku dan aku pergi dengan hati panas. Pilih itu orang Israel yang tegar, tengkuk, kepala batu, suka pemberontak, berkotor sama-sama lagi ada di ini, pembuangan kotor susah sama-sama. Omong apa nanti dong bilang apa? Sudah paksa pilih sudah. Kau mau cari apa dari itu? Padahal kalau kita melayani seperti itu, kita tidak mendapat apa-apa. Karena tujuan kita melayani supaya kita bagi kita diberkati Tuhan. Yang mendengar diberkati kita pulang dengan kelepasan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Demikianlah aku datang kepada orang buangan yang tinggal dan akhirnya dia pergi. Orang pergi dan paksa. Contohnya salah satu Yunus. Suruh ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Tarsis. Itu karena apa? Terpaksa. Yunus bilang begini, untuk apa pergi ke bangsa-bangsa lain? Saya sudah tahu orang jahat, biar orang mati dalam kejahatan. Tapi dia tidak memikirkan bahwa sebenarnya kedaulatan Allah berpikir bahwa orang jahat itu juga adalah milik Tuhan. Dan Tuhan butuh orang jahat bertobat, dan Tuhan butuh keselamatan mereka. Tapi karena dia terpaksa, akhirnya dia lari ke sana, dan Tuhan harus bawa dia masuk dalam ikan besar. Sampai 3 hari 3 malam dia harus nikmati itu keadaan, terus dia berdoa, baru dia sendiri turun untuk pergi. Pergi sampai sana orang sudah bertobat, dia juga mengawal Tuhan lain. Tuhan hanya kasih itu pohon jarak seketika dia duduk saat. Setelah itu Tuhan kasih ulat kau makan buah kau dari panas, dia mengawal Tuhan. Memang kau manusia ini kalau mengawal itu nomor 1 sampai dah puas. Tuhan ikut tempe terus ini. Tuhan ikut doa, kasih dong apa kerja, kau sudah bekerja. Itu anak kau 2 jam sekali sembuh. Mereka orang ini sudah 10 hari Tuhan zaman ini masa tahu sembuh. Ini kita ukur diri orang lain. Kepahitan itu seperti itu. Terakhir ayat 16 sampai ayat 21 itu
itu tugas seorang penjaga atau gembala, karena Hizkia ini selain nabi tapi dia juga imam. Karena itu sebagai gembala. Kita bandingkan 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3 dulu. Demikian firman Tuhan 1 Petrus pasal 5 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa. Yang pertama jangan dengan paksa. Terus Tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. iya, jadi kawanan domba jangan dengan paksa. Di luar gak ada pesta lain berwilayah misalnya kau ibadah syukuran sudah sejemaat harus potong. Ini kadang-kadang potong mulai merasa bahwa oke, sudah pika orang amerindungan 5 menit kau doa kau pulang sudah, atau pika setahun sudah dia sudah kau doa kok. Nah ini padahal setiap ibadah itu kalau firman Allah itu sesuatu yang luar biasa, karena itu bisa memberikan makanan rohani buat mereka. Tapi kadang-kadang kita paksa melayani. Kemudian paksa juga kadang-kadang kalau sudah ada uang bensin, ojek, labor, jalan kaki, cepat sudah dia mau pulang. Ini paksa. Berikut lagi apa lagi? Jangan dengan paksa tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan karena mau mencari keuntungan. Keuntungan itu jangan pikir hanya uang. Keuntungan itu apa satu? Orang melayani mau dihormati. Kalau dia dihargai, dia dihormati di mana-mana, dia pergi terus. Tapi kalau mau soal hargai dia, hormati dia senang pilih. Kemudian cari pujian. Kalau dia dipuji, dia disanjung, atau dia dipakai terus, seolah-olah dia paling hebat, paling dipakai, senang mati. Itu karena apa? Melayani dengan maksud untuk cari keuntungan. Keuntungan itu bukan hanya itu. Saya lihat kita pun pendeta ini kan kalau pindah. Saya lucu, kalau datang tanya, itu dong bayar gaji biasa lancar pesona. Pastori ada pagar kok keli, suara pastori kita pastori kolong. Ini saya dengar dari KMJ dia dari ini apa? Ini sekretaris bendahara Majelis Harian. Ada bilang tanya bilang ini di sini kan mana ada yang kepala batu kosong deh jemaat. Hanya cari keuntungan di mana dia ada merasa nyaman saja. Jadi keuntungan yang penting dia datang ada fasilitas di situ ada ini mobil pelayanan kok. Jadi di mana-mana keuntungan itu selalu orang cari. Memang betul aku pelayan itu beda dengan hamba. Pelayan itu kan ada karena dia ada di salah satu organisasi untuk mungkin digaji melayani. Tapi dia tiap hari dia bagaimana bisa pikirkan untuk dapatkan keuntungan. Keuntungan ya dia dapat gaji. Kalau gaji terlambat dia juga terlambat melayani. Mungkin di kota masih kurang gaji terlambat. Kalau di desa-desa KPI kalau di hukum kan, kasihan ada yang 4 bulan pendeta belum dapat gaji. Kemudian ada yang pendeta gaji lancar tapi 1 bulan hanya pi 2 kali, 1 kali pimpin ibadah. Pi itu karena untuk mau terima gaji. Ada yang telepon bilang nanti titip gaji saya ini bisa. Saya pernah dengan 1 orang. Betul nih, dia anak ketua. Disuruh kau ini titip gaji di bis karena afwan. Dititipi karena ada orang mati dan segala macam. Soalnya lainnya ambil uang. Kadang-kadang kau pikir baik-baik, betul. Ini maka saya mencoba sekali-kali saya dapat khotbah di pendeta yang sebuah pendeta. Tuh ingat maka saya pernah marah ini ibu klasis di sana. Jadi bulan 2 tahun lalu, 2020 Oktober, Pak Andi dong di itu sudah.
tawar PKPI dong mau. Saya kasih surat, iya. Setelah surat masuk, ya habis. Tinggal besoknya mau berangkat, dia telepon saya, Pak Pono, batal itu PD dan pusat datang. Ibu kelas bilang tidak mau. Dengan alasan apa? Ini nanti tim banyak nanti datang bawa corona. Kemudian segala macam. Oh, saya marah dan saya ibu. Masa orang pergi itu dong tidak butuh masuk ibu dan uang, dong ada cari dana lewat di panggang ikan, dong ada minta orang uang, kumpul ada ibu ada kasih tablet atau bilang ada rumah tawakal, jadi suruh ada kalau bisa ada bawa ekonomi. Saya sudah kasih tahu dong siap baik ibu begitu, tidak boleh begitu ibu. Dan tidak Pak, saya siap tapi ibu kelas begini. Kestai ibu kelas, tahu saya terima gaji, tahu saya gereja. Kosong terima gaji tidak tahu malu. Nah ini saya sudah marah ya. Kestai ibu kelas tidak tahu malu sedikit dengan jemaah, kosong terima gaji. Ini saya omong di HP begini. Di kestai ibu kelas telepon ke Sinode, ibu Hau telepon saya, Pak Pono kalau bisa batal sendong. Telepon lagi video karena dong jemaah dari MP. Telepon lagi Pak Liternode karena dia kan mantan saya orang kenal dia. Saya lebih sudah karena saya kuat karena dari jemaah telepon saya. Pak Pono kalau tidak datang kami panggil dia secara melayani gotong. Akhirnya saya bilang sudah karena saya mau malam kedua khotbah, tapi malam pertama saya masih di rote khotbah malam pertama, saya malam kedua pulang mau pilih sana, tapi hanya mau pilih bakal lain. Saya lihat HP pas saya mau khotbah ini, ke Anda bilang, Anda kok siapa WA bilang, Pak ini dong ada ramai. Saya bilang ada di situ kok minggir pakai mau omong. Saya dengar saat tahu saya omong kali ini layani ini malam sudah besok pulang. Kalau saya diserahkan itu diakonia pelayanan pastoral di mana pulang. Tapi baik, kalau kasih tahu sonde, ibu pendeta datang ke beliau. Tahu saya datang penginjilan karena di sini jemaat belum tahu Injil, dia sudah tahu firman kok, sudah tahu firman Tuhan. Sudah tahu firman Tuhan, kenapa ibu udah datang jadi pendeta di sini? Akhirnya dia usir ini, Pak Anda dong, keluar sudah dari tempat. Di sini saya ngomong. Tua adat ketua dulu bilang begini, ibu yang keluar ini saya ke rumah. Dan ini biar akhirnya malam kedua gara-gara saya panas terus malam kedua saya tidak ada khotbah. Sudah saat malam saya pulang sudah. Oh pulang sudah besok sudah di roti besok pulang besok bila itu capek. Ya kita melayani kadang-kadang tensi naik terus. Jadi mama kadang-kadang waktu pergi atau mau cari kita pergi itu kita cari jalan di setengah mati waktu melayani baru bilang waktu cari untuk apa tidak ada untung waktu bensin saya kadang-kadang waktu bensin sendiri saya hanya waktu ingat jiwa-jiwa ke saya di lapas melayani di lapas hutan itu bukan bawa bensin sendiri tiba-tiba dari kampus bilang saya cari untung saya stop saya tidak mau jadi ketua lagi saya di sana dengan air mata tidak ada apa-apa bahkan saya video air minum saya tidak ada bawa apa-apa tapi mereka yang ada di sana saya pergi untuk jadi berkat. Yang kalau diakoni yang saya muncul-munculkan itu, saya PPD mana, kalau PPD mana mau pilih itu, saya kasih tahu mereka di dalam, tolong doa, karena saya buku yayasan kami tidak ada dana, hanya saya ini berani pasang muka untuk bapak mama, saya suruh orang yang punya uang beli minum datang antar langsung, jadi berani untuk orang lain, tapi saya sendiri tidak berani, itu mungkin karena Tuhan kasih itu, pasang muka untuk mau bapak ibu pelayan, dan saya berani tapi pasang muka untuk diri setengah mati, jadi tolong di sini doa baik-baik. Jadi bapak saudara ini melayani yang terpaksa yang seperti itu. Kemudian berikut selain apa? Janganlah kamu berbuat sama kamu memberi atas mereka. Dipercaya Tuhan tetap hendaklah kamu menjadi teladan atas kaum doa. Teladan ini namanya manusia. Kadang-kadang kalau iman kuat lagi aman teladan maka lu suruh. Sementara saya terus masuk marah, emosi, tersinggung, sombong, teladan dong hilang memang semua. Karena kita yang betul kita berdiri untuk dipertimbangkan semua orang seperti dalam akuarium. Semua nilai habis, terakhir. Ini kembali sudah terakhir sudah, selesai sudah. Terlalu lama juga orang sudah tidak terlalu senang. Saya langsung saja ayat yang ke-19. Kita baca ayat ke-19, 2, 3. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan dia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Contohnya begini.
Tadi dapat suara Tuhan, Hizkia dapat suara Tuhan. Tuhan suruh pergi sampaikan. Dan kalau disampaikan kepada ini pemberontak, keras kepala batu, dan mereka tidak terima, maka mereka mati dalam kejahatan. Tapi Hizkia, Tuhan tidak tuntut dia sebagai nabi dan imam. Karena apa? Dia sudah sampaikan kebenaran. Ini yang pertama. Bisa paham kok? Nah, bisa paham. Yang kedua, ayat yang ke-20. Jikalau seorang yang benar, sama-sama 23. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadanya. Hizkia suruh pergi. Ada orang memang sudah hidup dalam pertobatan, tapi murtad dan dia kembali buat jahat. Lalu Hizkia tidak tegur dia. Maka ketika dia mati, Tuhan izinkan dia dengan berbagai macam cara, mati dengan celaka atau mati dengan bunuh diri. Artinya batu sandungan Tuhan beri kasih sandungan. Mati dengan cara apapun, lalu dia mati, Tuhan bilang apa? Tuntut dia punya nyawa dari Hizkia. Karena apa? Tuhan sudah taruh kebenaran di hati, tapi karena tidak berani tegur, nyawanya ada di tanggungan Hizkia. Tidak gampang jadi penjaga kekinian, tidak gampang jadi pendeta, tidak gampang jadi gembala sidang, karena kita dituntut. Karena itu Bapak Mama Saudara, kalau apa yang Tuhan kasih, tegur. Ya lemah lembut, penuh kasih, orang terima, tidak masalah. Kita ditolak, silakan. Yang penting kebenaran. Seperti saya di TikTok bulan Desember, saya omong tentang Natal. Orang Natal hanya siap baju baru, kue bagus, kemudian lagi hanya persiapan kuburan lilin. Jadi sebenarnya mau sambut Yesus yang mana dari timur, sambut Yesus yang mana? Kalau Yesus yang mati dan bangkit di kayu salib, berarti dia hanya butuh siap hati. Itu di TikTok itu saya lihat yang sudah nonton 87.000 orang, itu yang komen ini sampai kadang-kadang pernah hampir saja dia buka HP. Karena bilang, ada yang bilang, bro, urusan pribadi orang jangan terlalu urus, bro. Bro, lihat diri, bro. Kamu tidak terlalu suci dengan orang lain. Bro, kamu itu tidak menghormati orang tua yang sudah meninggal. Bro, tidak terlalu tahu firman, jangan omong banyak. Pokoknya nanti dia bisa TikTok itu baca apa nih, habis saya tidak mau buka ini kan. Ini TikTok lagi. Tapi saya puasa, saya buka, hantam pakai ini firman. Tugas saya sebagai hamba Allah menyampaikan siapa terima diberkati, siapa tidak terima diberkati Tuhan. Bro, caranya tidak seperti itu. Yesus tidak pernah begitu. Di mana firman-Nya begitu? Pokoknya orang tidak pernah mau kalah. Ternyata yang keras itu Islam dengan Katolik. Itu dong paling keras tentang masalah kuburan, masalah lilin, masalah. Ada yang bilang, kok saya uang banyak, kok saya mau beli makan, kasih orang makan, kamu yang sewa. Saya tidak urus masalah uang, tapi maksud gambarannya bahwa kadang-kadang kita lebih utamakan yang lahiriah dibanding dengan yang batinia. Oh, ada yang mengerti. Dia bilang, ya ada dia memberi sedekah itu apa dosa, Pak? Ini pertanyaan begini, ini tidak dosa, tapi jangan sampai kami di NTT ini ibu-ibu dong orang lonceng 3 ibadah, dong boleh kipas api, bakalai kue, bakalai daging, ayo sudah tahu gereja. Itu maksud saya ke sini, tapi orang tidak mengerti. Jadi orang ambil kotor ini minta, tapi tugas kita selesai terakhir. Tadi sudah terakhir, sekali paling terakhir. Ini harus kebenaran sudah tahu. 21-23. Tetapi jika engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya dia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, dia akan tetap hidup. Sebab dia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ya, sudah jelas. Kalau kau tegur orang dan dia terima dan dia berubah,
Dia menyelamatkan dia punya nyawa, dan kita juga kita tidak tanggung. Amin. Tuhan berkati.